Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulimi Diana Dwi Putri dari kelas 12 IPA 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo. Nah, Wali Songo yaitu tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran mereka dalam penyebaran agama Islam. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Metode yang ia lakukan yaitu dengan memakai pendekatan budaya yang mengajarkan masyarakat dengan bercocok tanam dan bertani. Cara tersebut berhasil menarik masyarakat untuk belajar agama Islam. Akhirnya, setelah 2 tahun, Sunan Gresik membangun pondok pesantren dan masjid sebagai tempat pembelajaran agama Islam. Lalu yang kedua ada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Metode yang ia lakukan yaitu Sunan Ampel dikenal dengan metode dakwahnya Moh Limo. Moh Limo sendiri artinya tidak melakukan 5 hal tercela. 5 hal tersebut ialah Lalu yang ketiga yaitu ada Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim. Metode yang ia lakukan yaitu dengan kesenian. Sunan Bonang mempelajari kesenian Jawa seperti seni bonang. Lalu Sunan Bonang juga dikenal sebagai dalang dan menyebarkan agama Islam melalui pertunjukan wayang. Lalu selanjutnya yang keempat ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Nah, metode dakwah yang ia terapkan yaitu tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat, menggunakan metode kesenian, dan menggunakan filosofi sendiri. Filosofi sendiri yang dikenal dengan ketujuh saptangga. Lalu yang kelima yaitu ada Sunan Kudus atau Syed Jafar Shadiq Ajmat Khan. Dan metode yang dilakukannya yaitu cara berdakwah Sunan Kudus sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga karena beliau berguru kepadanya. Ia menerapkan beberapa nilai toleransi yaitu seperti melarang masyarakat untuk menyembelih hewan sapi karena pada waktu itu hewan sapi dianggap sebagai hewan yang suci. Akhirnya setelah dari situ lama-kelamaan banyak masyarakat yang mendatangi masjid dan juga mendengarkan pepatah-pepatah Sunan Kudus.
Lalu yang keenam yaitu ada Sunan Giri. Metode dakwah yang ia lakukan yaitu dengan memperkenalkan permainan tradisional. Permainan tradisionalnya seperti celungan, cublak suweng, dan instrumental Jawa. Ia juga dikenal karena menjadikan pesantren Giri sebagai pusat penyebaran dakwah Islam di Gresik. Lalu yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid. Metode yang ia lakukan yaitu dengan kesenian juga kebudayaan. Sunan Kalijaga merancang pendekatan yang sesuai dengan masyarakatnya, yaitu dengan alkulturasi budaya yang menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya lokal, juga perencanaan alat-alat pertanian, desain pakaian, dan lain-lain. Lalu yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Metode yang ia lakukan yaitu dengan alkulturasi budaya, yaitu dengan menciptakan tembang Jawa dan mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Metode dakwah beliau disebut dengan topongali, yang artinya menghanyutkan diri di tengah-tengah masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia menggunakan banyak metode, yaitu diantaranya melalui perkawinan, perdagangan, jalur politik, serta dakwah. Dakwah yang dilakukan sangat unik dan menarik perhatian.